aja. Nanti takutnya memorinya tidak cukup kalau pakai cloud aja. Iya, siap. Yep. Decoding sudah dinyalakan ya. Video saya bisa dinyalakan. Ini sepertinya dimatikan lagi. Bentar Pak. Siap. Oke. Oke. Oke Mas Gun, sudah? Sudah Ibu, silakan dilanjutkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu peserta Kinter yang saya banggakan, selamat datang dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kusnadi MSI, Bapak Kabid GTK Kota Pontianak, yang saya hormati pula Bapak Dr. Haji Komarudin SH MSI, ini beliau adalah Ketua YP3TK Internasional sekaligus Dekan Fakultas Saintek di IWU. Sebentar Pak ya. Sebentar. Saya hormati juga Pak Rizky Aditya, beliau adalah Kaprodi Kimia dari IWU juga. Kemudian selamat datang Pak Uga dan semua peserta webinar pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersua di sini meskipun dalam keadaan online, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, saya bacakan tertib acaranya. Tertib acaranya pertama pembukaan, kemudian dibuka oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Kusnadi MSI. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Komarudin sebagai Ketua YP3TK. Kemudian dua patah kata dari Pak Rizky sebagai Kaprodi Kimia di IWU. Kemudian dua patah dari Bu Neneng ya, dari Ketua MGMP Kota Pontianak. Selanjutnya langsung acara inti untuk Pak Triaso. Selanjutnya adalah tanya jawab dan penutup. Baiklah, marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara kita pada siang hari ini akan dibuka oleh Bapak Kusnadi. Mohon maaf karena saya tidak diberi CV-nya, jadi nanti Pak Kusnadi bisa mengenalkan diri ya. Kepada Pak Kusnadi, persilahkan. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Uke, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu sekalian Mapel Kimia yang tergabung dalam MGMP Mapel Kimia di seluruh Nusantara, Pak ya, Bu ya? Iya. Iya, Pak. Ini yang mengadakan Pontianak tapi pesertanya dari berbagai daerah sehingga webinar kita ini webinar gitu. Baik. Langsung saya buka nih Bu ya. Langsung Bu ya. Baik, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama ya bertatap muka walaupun melalui Zoom seperti ini, online seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari arti pertemuan kita ya. Yang kedua tentunya kami sangat mengapresiasi ya, memberikan apresiasi kepada Mapel Kimia Provinsi Kalimantan Barat ya yang telah menginisiasi pertemuan ini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kita bersama Bapak Ibu sekalian dalam rangka kita menguatkan ya pendidikan kita menuju kualitas pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya yakin dan percaya kita punya semangat yang sama Bapak Ibu sekalian.
untuk menjadikan generasi yang lebih baik di masa yang datang. Saya yakin dan percaya itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh Mapel Kimia ini, Bapak Ibu sekalian, betul-betul dapat memberikan sedikit kontribusi atau pencerahan bagi kita semua, ya, betapa pentingnya Mapel Kimia bagi proses kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi momentum kita bersama untuk kita memperkuat, ya, proses pendidikan walaupun melalui online seperti ini, ya. Memang ini bukan satu-satunya. Ini memang pilihan kita pada kondisi seperti ini. Tatap muka lah yang paling ideal sebenarnya untuk anak-anak kita. Karena di situ tentunya kita menginginkan ada keteladanan, ada kejujuran daripada tenaga pendidik kita di satuan pendidikan, ya, dalam memberikan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu harapan kita semua. Kemudian saya tentunya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita saling berjauhan, tapi dengan online seperti ini kita bisa bertatap muka. Ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini betul-betul dapat menginspirasi kita dalam mewujudkan sekali lagi pendidikan yang berkualitas di Indonesia khususnya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya menginginkan setiap tenaga pendidik guru itu harus aktif dalam wadah MGMP. Ini menjadi hal yang sangat penting, ya, karena ini ada berkaitan dengan sistem dalam pendidikan, ya. Kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah, ternyata keaktifan tenaga pendidik dalam MGMP itu sangat-sangat diharapkan, ya. Termasuk mereka selalu cek di SIM PKB dia, ya, karena banyak informasi-informasi di SIM PKB itu yang perlu diketahui oleh tenaga pendidik kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi saya menginginkan semua tenaga pendidik harus aktif di MGMP. Nah, saya mengapresiasi MGMP Kimia ini betul-betul sangat baik, sangat aktif, khusus di Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu sekalian. Ya, telah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, ya, sehingga menambah wawasan bagi tenaga pendidik Mapel Kimia untuk mengembangkan inovasi dia, kreativitas dia dalam proses KBM nanti ke depannya, ya. Dan dengan keikutsertaan mereka juga di kegiatan seperti ini, paling tidak ada menambah poin kredit, ya, untuk nanti mereka mengusulkan lupa, kenaikan pangkat dan segala macam. Mudah-mudahan ini selalu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, tentunya dalam proses online seperti ini, termasuk juga nanti daring dalam kegiatan KBM, kami menginginkan juga Bapak Ibu sekalian, ya, kita semualah, tolong dirancang sebaik mungkin, desain sebaik mungkin, ya, gunakan strategi sebaik mungkin dalam kita melaksanakan daring dalam proses KBM, ya. Karena kenapa saya katakan begini? Anak-anak kita sudah sangat cerdas, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita tidak menguasai teknologi, ya, ketika kita tidak menguasai pengetahuan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, ini yang menjadi permasalahan, ya. Anak kita sudah jauh melangkah. Nah, kita juga mempersiapkan diri supaya antara kita dan peserta didik itu betul-betul selaras, ya, betul-betul menyatu begitu dalam proses KBM yang dilakukan secara daring ini. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, ya. Ada guru kita yang melaksanakan proses KBM secara daring ini, Bapak Ibu sekalian, dia mencari soal di Google. Anak kita juga mencari jawaban di Google. Ternyata antara soal dan jawaban itu ketemu, sama-sama mencari di Google. Kita tidak menginginkan seperti itu, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya menganjurkan pada kesempatan ini,
selain tadi aktif di MGMP, Bapak Ibu sekalian juga harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin menulis buku. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, membaca dan menulis buku sangat penting untuk kita menambah kompetensi kita, menambah wawasan kita, ya, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Mudah-mudahan dengan membaca dan menulis banyak buku yang dapat Bapak Ibu buat, misalnya kan, sehingga nanti akan bermanfaat untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Kemudian di sisi lain, dengan membaca dan menulis buku juga bermanfaat nanti bagi peningkatan kompetensi Bapak Ibu sekalian ketika nanti Bapak Ibu sekalian menaik pangkat dari 4A ke 4B. Tentunya buku yang Bapak Ibu buat itulah yang akan menjadi persyaratan utama Bapak Ibu sekalian. Pak Kusnadi, ini waktunya Pak Kusnadi tinggal 1 menit ya. Oke. Langsung dibuka begitu ya Pak Kusnadi. Ya, sekali lagi, 1 menit lagi ya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan webinar ini dapat menginspirasi kita semua untuk mencarikan solusi yang terbaik terhadap pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya ya di mapel kimia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar terkait dengan mapel kimia ya. Bapak Ibu sekalian, dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih Pak Kusnaidi, acara kita sudah dibuka oleh Pak Kusnaidi. Terima kasih hadirnya Pak Kusnaidi dan membuka acara kita. Mudah-mudahan acara kita lancar dari awal hingga akhir, seperti itu. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua YP3TK, yaitu Bapak Haji Komar. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkapnya adalah Dr. Haji Komarudin Sumadipraja SH MSI. Nama kecilnya ini namanya Pak Endang. Beliau lahir di Kota Bogor, kemudian untuk saat ini tinggal di Bandung. Ya, posisi terakhir sekarang, riwayat pekerjaannya Pak Komar ini luar biasa sangat banyak, sehingga yang saya bacakan yang kondisi sampai sekarang, begitu ya, Pak Komar, nggak apa-apa ya, karena waktu kita sempit ya. Pak Komar untuk sekarang adalah dosen, lektor pada perguruan tinggi swasta, SK Kopervis Wilayah 4 Jawa Barat dari tahun 2014 sampai saat ini. Itu. Kemudian beliau sampai saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Wanita Internasional atau International Women University dari tahun 2012 hingga sekarang. Lalu beliau juga Ketua Umum Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan YP3TK Internasional di Bandung. Ini yang memprakarsai acara kita, Bapak Ibu. Beliau menjabat sebagai ketua itu dari tahun 2015 hingga sekarang. Dan juga beliau adalah seorang advokat, yaitu Kongres Advokat Indonesia dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dari tahun 2016 hingga saat ini. Dan saat ini beliau menjabat juga sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di IU. Nah, itulah kurikulum vitae dari Ketua YP3TK yang melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat, webinar nasional yang intinya nanti Uga Patriaso yang akan menampilkan keahlian-keahlian Pak Uga di bidang Pinter. Pada Pak Komar, saya persilahkan. Terima kasih Bu Dewi yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kabid GTK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Kusnadi, MSc.
yang saya hormati Kaprodi Kimia Universitas Wanita Internasional, yang saya hormati Ibu Dewi sebagai moderator, yang saya hormati Pak Gun sebagai host dalam kegiatan webinar ini, para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu uang ini untuk melaksanakan, paling tidak kita memanfaatkan waktu belajar di rumah, dari rumah, dengan webinar, dan semoga bermanfaat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebetulan tadi Bu Dewi sudah sebutkan bahwa YP3TK Internasional lahir sejak saya resign dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Guru IPA. Saya punya mimpi untuk tetap bersama-sama guru, khususnya guru IPA, di dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi guru di dalam pembelajaran di kelas, khususnya di tingkat dasar menengah. Alhamdulillah memang dulu kami membangun dengan kawan-kawan para widyaswara di P4TK, di LPMP yang sekarang berhimpun di YP3 Internasional. Termasuk juga ada guru yang boleh katakan mempunyai reputasi yang hebat, dan tentunya nanti mungkin bisa berkolaborasi di mata kuliah atau mata pelajaran yang lain. Karena kami punya mata pelajaran yang sudah diberikan kepada guru-guru, khususnya guru MIPA ya, matematik, kemudian fisika, kimia, biologi. Tentunya yang paling banyak kegiatan adalah kimia. Kebetulan kami punya orang hebat, yaitu Pak Uga Patria Jasa. Saya sebetulnya kalau Universitas Wanita Internasional ini sudah punya program pasca sarjana, saya kira wajar Pak Uga ini diberikan doktor kehormatan. Karena beliau sudah boleh katakan menguasai permasalahan mata pelajaran kimia, khususnya kimia terapan. Ketika kami atau saya menjadi salah satu pejabat birokrat di P4TK IPA, yang saya motivasikan kepada teman-teman widyaswara, jangan jadi widyaswara dengan IPA sastra yang hanya mengambil dari papan Google. Itu yang tidak mungkin bisa memberikan manfaat untuk anak didik kita. Tapi kalau kita melakukan yang seperti Pak Uga lakukan, dengan sederhana kita bisa melakukan dengan manfaat yang luar biasa. Tanpa kita mempunyai laboratorium yang luas, cukup di rumah kita bisa melakukan sebuah percobaan yang mungkin saja bisa menakjubkan bagi orang-orang atau anak-anak siswa kita, sehingga anak siswa kita bisa belajar dengan semangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembinaan sekolah yang dilakukan kami dulu di waktu di P4TK, terus dirintis oleh kami bermitra dengan P4TK, dengan Seameo Kitab Insya, yang termasuk kami juga di Universitas Wanita Internasional. Kebetulan kami punya program
fakultas yang ada prodinya yaitu fisika, kimia, biologi. Nah, kami manfaatkan untuk memberikan khususnya penjaminan terhadap keterlaksanaan ini khususnya untuk sertifikasi. Insya Allah kami sudah melakukan di berbagai daerah, di Sulawesi Utara, di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan beberapa daerah lain yang tentunya kami diikat 3 tahun dengan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan ini. Nah, seperti itu barangkali keberadaan kami untuk bersama-sama Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan webinar ini. Tak ada gading yang terletak, tentunya saya berharap Pak Uga bisa memberikan yang terbaik, dan kami berharap YP3TK terus berkibar untuk melayani Bapak dan Ibu khususnya di MGMP Mapel Kimia. Terima kasih kepada seluruh peserta yang mau bergabung dengan kami. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya berkorelasi kepada anak didik kita supaya anak didik kita lebih hebat lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Acara selanjutnya sepatah dua patah kata dari Bapak Rizky SP ya. Sebelum memberikan sepatah dua patah kata, Bapak Ibu peserta Kinter yang saya banggakan, beliau ini adalah kajur kimia di IPU ya. Beliau lahir di Bandung, masih muda Bapak Ibu, kelahiran 86, masih muda. Beliau juga tinggal di Bandung. Beliau ini alumni dari IPB, untuk S1-nya juga dari IPB, lulus tahun 2008. Kemudian untuk pasca sarjananya juga dari IPB, lulus tahun 2018. Ya, keren memang. Keren banget. Ya, keren banget. Terima kasih, Bu. Pengalaman kerjanya juga luar biasa keren-keren, tapi sangat banyak ya, Pak. Mungkin ini, bisa disingkat saja, Bu. Ini saya skip aja ya, Pak, karena waktunya kita organisasi yang sampai saat ini beliau ikutin itu adalah di HKI. Himpunan Kimia Indonesia ya. Betul. Dan sampai saat ini beliau masih berkecimpung di sana. Organisasi dan trainingnya, Organization Leadership Training tahun 2004, kemudian beliau juga ESQ Training 2006, Indo Chemistry Participan di tahun 2007, kemudian pemenang ini ya, Poster Presentation in Groningen Sandwich Program. Groningen, yes. Ini bahasa apa ya Pak, agak susah bacanya. Bahasa Belanda, ya, Ibu. Pak Rizky ini yang setia mengawal kegiatan webinar kita Bapak Ibu, karena beliau yang istilahnya mengawal agar kualitas webinar ini tetap baik gitu ya. Mengawal gimana Pak Rizky? Penjamin mutunya mungkin. Sebagai penjamin mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Seperti itu. Monggo Pak Rizky, silahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada peserta webinar. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan ini, Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin sudah saya sapa dulu di siang hari yang cerah ini di Bandung. Selamat siang, Bapak Kusnadi. Selamat siang, Pak Haji Komar yang sudah memberikan sambutan terlebih dahulu sebelum saya. Selamat siang, sang expert kimia terapan, Bapak Uga Patria Jasa. Dan juga selamat siang, Mas Gun yang sebagai host di acara webinar kali ini ya. Baik, mungkin saya juga tidak akan berpanjang lebar karena sudah dijelaskan juga secara mendetail, mulai dari sejarah PM4TK hingga sejarah pelaksanaan webinar Kimter ini, mulai dari awalnya workshop secara offline sampai dengan di tahun 2020 ini karena ada pandemik COVID-19 diubah formatnya menjadi tatap maya atau webinar seperti ini. Baik,
Perkenalkan, tadi saya sudah menyapa juga untuk selamat siang para peserta webinar Kimia Terapan Gelombang 2 di Kalimantan Barat ini. Semoga Anda sekalian dapat mengikuti acara ini dengan lancar, mulai dari awal hingga akhir, tanpa ada masalah, utamanya mungkin masalah koneksi ya. Jadi mungkin yang akan saya highlight pertama kali itu adalah masalah koneksi. Tolong dicek koneksinya agar dapat mengikuti webinar Kimia Terapan ini dengan lancar. Lalu mungkin yang ingin saya highlight satu lagi adalah alasan dari pelaksanaan webinar Kimia Terapan ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji Komar, Dekan di IWU atau International Women University atau dibaliknya di UI, Universitas Wanita Internasional, bahwa sebagai guru kimia atau pengajar kimia, kita dituntut untuk bisa mengajari ilmu pengetahuan kimia ini, jangan sampai lulusannya atau murid kita hanya menjadi kimia sastra. Mengetahui teorinya, tapi tidak mengetahui prakteknya. Dan juga karena di saat ini di masyarakat masih ada stigma atau pandangan bahwa kimia itu adalah ilmu yang menakutkan, ilmu yang sulit, sehingga mendengar namanya saja sudah alergi duluan. Untuk itulah di webinar kali ini, tujuan utamanya adalah sang expert kita Bapak Uga Patriajasa yang sebenarnya untuk kualitas tidak perlu saya ragukan lagi, akan menjelaskan secara live performance fenomena-fenomena yang ada dalam kimia melalui webinar Kimia Terapan ini. Tujuannya apa? Agar kita juga bisa mengetahui fenomena dalam ilmu kimia bukan cuma dalam teori atau textbook, tapi juga fenomena secara prakteknya langsung. Itu kira-kira yang saya harapkan dari para peserta webinar Kimter Gelombang 2 ini, agar dapat juga kalau bisa yang pertama mengerti materi dari webinar ini, yang kedua dapat mengaplikasikannya dalam hal pengajaran kepada murid-muridnya nanti. Kira-kira mungkin itu saja sepatah dua patah dari saya. Selamat mengikuti webinar Kimia Terapan Gelombang 2 ini dan semangat mengikutinya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Ya, mudah-mudahan kita bisa memenuhi keinginannya Pak Rizky, yaitu bisa selain paham juga bisa mengaplikasikan nanti. Kita bisa present di depan siswa-siswa kita. Seperti itu. Terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya sepatah dua patah sedikit aja dari Ibu Ketua MGMP Kota Pontianak kepada Bu Neneng, saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita semua bisa berkumpul dalam kondisi pandemi ini, masih bisa kita punya keinginan untuk berkarya, maju, dan lain sebagainya. Dan anugerah yang tertinggi yang Allah berikan, kita masih diberi kemampuan secara lahir dan batin, sehingga kita punya potensi yang saat ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Contohnya kita berkumpul pada siang ini dengan kegiatan webinar ini, saya atas nama MGMP Kimia Kota Pontianak mengucapkan dengan sebesar-besarnya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Kabid kita, Pak Kusnadi, kemudian kepada yang terhormat Pak Komarudin, kemudian kepada Pak Rizky, Bu Dewi, yang telah berusaha mewujudkan keinginan kita untuk mengetahui ilmu kimia secara real, simple, kemudian praktis dan menyenangkan, yang tentu saja yang akan diperagakan pada yang terhormat Pak Uga Patriajasa. Dan saya sangat setuju sekali tadi Pak Haji Komarudin mengatakan bahwa Pak Uga memang sudah selayaknya untuk mendapat gelar dokter kehormatan. Saya sangat setuju sekali, karena saya mengetahui sekali betapa sepak terjang Pak Uga ini betul-betul dari nol. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada anggota MGMP yang telah
hadir pada kesempatan kali ini di sela-sela kesibukannya mengajar semuanya yang telah mensukseskan program MGMP juga. Dan saya juga berterima kasih selamat bergabung kepada teman-teman yang berada di luar kota Pontianak. Semoga kerjasama kita kali ini tidak sampai sini saja, kita akan bisa membentuk kerjasama yang lain lagi, yang lebih eksklusif lagi, yang lebih bisa mendekatkan ilmu kimia itu dengan kenyataan yang sesungguhnya, kimia terapannya, sehingga harapan kami semuanya guru-guru kimia di wilayah Indonesia ini dapat tampil secara kompeten, terampil, kreatif, inovatif, dan semuanya tetap didasarkan oleh landasan keimanan yang kuat. Dan saya juga mohon kepada semua orang-orang hebat tadi yang sudah bisa mendengarkan ini di sela-sela kesibukannya. Banyak terima kasih dan mohon bimbingannya untuk kami ini semuanya. Dan pada akhir kata ini, mudah-mudahan kegiatan ini lancar, menjadikan suatu amanah yang akan kami sampaikan kepada peserta didik kami, dan insya Allah akan kami sebarkan juga kepada teman-teman kami yang pada kesempatan kali ini belum bisa hadir. Mohon maaf lahir batin apabila pada saat penyampaian ini ada seutas kata atau kalimat yang membuat Bapak Ibu belum berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Neneng. Selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu yaitu Uga Patria Show. Nah, ini yang sudah kita tunggu-tunggu sedari tadi ya. Monggo saya persilahkan Pak Uga untuk bersiap diri. Sebelumnya Mas Gun, tolong di-share screen tadi yang Bu Dewi tuliskan ya. Pertanyaan-pertanyaan awal yang mendasari nanti Pak Uga melakukan show. Oke, apakah sudah muncul Bu Dewi? Sebentar, kok kecil sekali ya share-nya. Bapak Ibu bisa melihat ini apa namanya share yang di sangat kecil sekali ya, atau yang di gimana ini di Zoom bisa nggak Mas? Oh oke, bentar ya. Iya. Oke, apakah sudah oke? Bentar, apakah sudah kelihatan? Masih kelihatan. Iya, ini ya. Pertanyaan awal yang harus Bapak Ibu jawab nanti di di live chat. Ya, seperti itu. Pertanyaan awalnya tolong nanti digeser ya, Mas Gun. Perhatikan hal berikut: gas oksigen, gas hidrogen, gas C2H2, kemudian gas CH4 atau metana, gas C2H4, gas C4H10, kemudian gas klor. Nah, tolong dinaikkan, Mas. Yep. Nah, apakah Bapak Ibu semua peserta Kinter ini nanti pilih yang mana? Tahu sepintas saja, pilihan yang A. Kemudian yang B, tahu banyak dan yakin. Lalu yang C, tahu cara membuatnya. Yang D, pernah membuat. Yang E, sering membuat. F, tidak tahu sama sekali. Kemudian yang G, tahu semuanya dan yakin serta siap membuktikan kapanpun di depan siswa dengan cepat. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih jawabannya. Diketik aja di live chat A, B, C, D, E, F atau G. Jadi ini pilihannya banyak sekali ya. Jadi gas-gas tadi yang Bu Dewi sebutkan tadi, Bapak Ibu bagaimana, apa sudah pahamnya sampai mana? Silahkan ya, gasnya itu gas oksigen, hidrogen, kemudian etuna, metana, etena, ya. Nah, pinter Mas Gun, ini dibuat seperti ini.
Pilihannya yang mana? Bapak Ibu silahkan diketik di live chat. Nanti ini untuk menjadi dasar Pak Uga show hari ini. Baik. Ya. Yang A. Kebanyakan nih yang A. Bentar, saya gesernya. A itu tahu sepintas-sepintas saja. Yep. Paling banyak ini jawabannya A, ada yang jawab C. Nah, ada yang jawab C. C itu tahu cara membuatnya. Itu. Baru satu yang tahu cara membuatnya. Masih kami tunggu. Yep. Peserta kita banyak, tapi yang masuk baru sedikit. Dan mayoritas jawabannya A. Ini ada yang menjawab D dari Bu Eli. Jawabnya C2H2. Maksudnya apa ya ini tuh? Maksudnya di sini tadi pilihannya perhatikan gas-gas. Nah, dari ketujuh gas itu pilihannya A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bukan memilih gasnya. Nah, sebagian besar ini tahu sepintas saja dan ada yang pernah membuat. Mungkin ini maksudnya membuat gas etuna mungkin ya tadi ya, Bu Eli ya. Nah, saya rasa cukup Pak Uga, ini jawabannya sebagian besar A dan ada sebagian sedikit jawabnya D. Pernah membuat. Nah, ini barangkali membuat gas etuna ya. Ini tebakan Bu Dewi aja karena Bu Dewi sering mengikuti kegiatan Kinter yang disokan Pak Uga di FB. Nah, mungkin Bapak Ibu ini juga followernya Pak Uga seperti itu. Ya, baik. Dari jawaban peserta ini, silakan Mas Gun dikembalikan ke Pak Uga. Baik. Ya. Silahkan Pak Uga untuk melanjutkan ya. Ini tadi dari polling kita hari ini jawabannya A Pak Uga, tahunya sepintas saja, sebagian besar. Tapi ada yang menjawab D. D itu pernah membuat seperti itu. Itu jawaban yang paling banyak Pak Uga. Dari situ mungkin Pak Uga bisa memulai sesuatu. Silahkan. Pak Uga suaranya putus-putus. Iya ya, Pak Uga suaranya putus-putus. Iya, nggak kedengaran sama sekali, malah. Pak Uga, kita tidak bisa mendengar suaranya Pak Uga. Mungkin bisa dibantuin AA, tolong. AA, tolong dibantuin speakernya Papa. Sama, kurang terdengar di sini juga. Hanya noise saja. Dan ini setting mejanya kayaknya kurang rendah. Pak Uga, bisa tes suara? Waduh. Masih belum. Belum Pak Uga, suaranya Pak Uga belum masuk. Kenapa ya ini ya? Kalau coba speakernya dilepas dulu sebentar bisa Kak Pak Uga? Mungkin. Kalau Pak Uga bicara? Ini sebetulnya masuk, cuman putus-putus. Gimana? Enggak, masih belum jelas Pak Uga. Iya, masih suaranya belum terdengar Pak Uga. Bukannya belum jelas, tapi malah sama sekali nggak dengar. Ini hanya dengar kesek-kesek aja. Bentar ya. Bisa bantuin Papa nih? Sambil menunggu ya Bu Dewi, saya diingatkan kembali untuk peserta yang sudah bergabung mungkin bisa mengisi daftar hadir
dengan link yang ada di kolom chat ya. Sebentar lagi saya akan mengirimnya kembali supaya bisa diisi. Terima kasih. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang belum mengisi dahatnya, silakan diisi dahat dulu. Ya, ini kendalanya Pak Uga, suaranya. Kalau videonya sudah lumayan, cuman suaranya sama sekali nggak bisa masuk Pak Uga. Pak Uga bisa dengar suaranya Bu Dewi? Tolong dibantu ketikkan, Mah. Bisa live chat mungkin. Oke. Coba saya hubung dengan Mama dulu. Kayaknya lagi mencoba, Ibu. Ya. Ini tadi kalau suaranya AA bisa masuk malah tadi tuh. Atau mungkin itu ya kurang apa masuk itunya apa namanya colokannya tuh loh kurang Headset-nya. Kurang menancap begitu atau bisa jadi jangan sampai salah ya suara masuk sama suara keluar karena ada dua lubangnya. Aduh. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, ini nanti Pak Uga akan mempresentasikan banyak hal sebetulnya ya, mudah-mudahan kendalanya segera bisa teratasi. Nanti Bapak Ibu, jika Pak Uga bertanya secara live, nanti bisa menjawab di live chat. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Uga, bisa melalui kantong pertanyaan. Testing. Nah. 1, 2, 3. Ya, sudah masuk. Sudah masuk katanya. Ya, sudah masuk, testing. Pak. 1, 2, 3. Sudah masuk, silahkan Pak Uga. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf semuanya atas ketidaknyamanan ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Kabid GPK di Provinsi Pontianak, Bapak Dr. Anus Haji Kusnadi, MSI. Terima kasih kepada Bapak Dr. Komardin yang selalu memantau saya, membina saya, dan selalu memberi support kepada saya untuk terus kerja. Kemudian yang terhormat juga Bapak Rizky sebagai Kaprodi di University. Ya, beliau sebagai penjamin mutu ya, sehingga saya istilahnya tenang begitu ya, tenang bergerak. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran semuanya. Masih teringat saya tahun 90-an saya tugas pertama di Sukadana ya, Sukadana Kabupaten Ketapang. Ketapang di sana bersama-sama dengan Ibu Neneng ya. Ibu Neneng dan kawan-kawan itu di kalau saya ke hutan ya Ibu Neneng mungkin agak kota dikit ya. Ketika saya sampai ke Sukadana itu ke hutan orang sana bilang apa nak jadi di sana, apa nak jadi, saya mau bagaimana nih dengan situasi dan kondisi yang seperti itu. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tidak full, tapi hanya 5 tahun saya kemudian jalan-jalan balik ke Bandung. Tidak perlu banyak bercerita dan akhirnya saya menemukan saat ini sekitar 303 jenis reaksi yang bisa dilakukan di luar laboratorium dengan bahannya. Di luar laboratorium, bahan di rumah sekitar kita. Dan dengan bahan yang ada di lab itu sekitar 743 dengan bahan yang ada di lab. Itu yang sudah diuji, sudah dibuktikan, sudah di riset. Jadi
saya berbicara begini juga tidak melihat sepintas, tidak tahu sepintas, tapi saya siap membuktikan kapanpun, siapapun, dimanapun. Karena sebagai guru, ya, karena sebagai guru itu harus berbicara yang benar, harus berbicara dan siap membuktikan. Kalau guru berbicara salah, bisa dia tidak tahu, bisa juga tahu, tapi ikut-ikutan yang banyak. Atau berbicara sesuai dengan apa yang ada di buku, tetapi ngambang. Karena pada umumnya begitu, ikut saja. Tetapi rohnya tidak ada. Roh yang disampaikan kepada siswa tidak ada. Nah, makanya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dulu. Memang tidak mungkinlah kita sempurna dalam kondisi sekarang, yang mungkin. Tidak mungkin kita dalam pandemi ini bisa maksimal belajar. Tidak. Saya pun tidak puas begini. Karena biasanya itu sehari 8 jam itu full, dan bisa tanya jawab langsung, tatap muka, dan tuntas masalahnya. Ini sebagai perkenalan saja dengan komunitas ibu nenek di sana. Mudah-mudahan ini hanya awal saja motivasi. Hanya sekian persen yang akan kita coba untuk memotivasi kawan-kawan semua. Nah, kenapa saya tanyakan beberapa soal? Karena kebetulan sebelumnya kan kita sudah belajar dari pengenalan kimia. Pengenalan kimia, kemudian apa itu metode ilmiah, apa itu laboratorium, dan sebagainya. Lanjut kepada hidrokarbon, dan sebagainya, bla bla bla. Kita sering menjelaskan hidrokarbon, sering bahkan menyebut-nyebut namanya metana. Dan itu enggak 1-2 kali, beratus-ratus kali, karena tiap tahun. Sudah mengajar puluhan tahun bahkan. Tetapi sampai saat ini tadi ada jawaban bahwa kita mengenal CH4 sepintas lalu. Itu adalah satu hal yang perlu kita tingkatkan. Kita mengajar. Ini Pak, jawaban pilihannya itu A, sebagian besar A. Ada Ya, yang sebagian C 1, kemudian ada jawab D, itu tadi 2 orang, kemudian ada yang jawab F, Pak. Ya, terima kasih. Ada juga yang jawab F. Alhamdulillah, ada yang menjawab F. Artinya kita mengatakan metana, etana, propana, dan seterusnya itu. Itu betul. Kita sudah melihat dan kita yakin seperti apa. Bahkan kita bisa membuat. Guru kimia bisa membuat. Bukan hanya memakai. Nah, kalau kita hanya ragu-ragu sepintas bagaimana kita menjelaskan kepada siswa. Kemudian, yang selalu kita tulis dalam RPP, yaitu namanya KI 1 sampai 4. Bagaimana kita mengenalkan KI 1? Di mana kita harus menghayati bagaimana keyakinan kita pada Tuhan. Sementara kita tidak bisa menunjukkan kebesaran Tuhan. Kalau kita menunjukkan gas metana hanya ditulis, di papan tulis, gambar, struktur. Lalu bagaimana kita mengajak? Nah, kalau kawan saya Pak Undang itu dari Sintang, wacanakan bagaimana saya mengajak subhanallah. Kalau hanya menulis, apa yang ditunjukkan kepada siswa? Ayo anak-anak kita tunjukkan kebesaran Allah. Tapi hanya menulis saja. Struktur, gambar. Nah, kalau kita lihat bagaimana gas itu ada, bahkan kita bisa membuatnya, nah, kita bisa tunjukkan itulah sebetulnya ciptaan Allah. Sehingga KI 1 benar-benar bukan hanya dituliskan, tapi memang bisa diwujudkan. Didukung, dibantu untuk melaksanakan KI 4, yaitu dengan keterampilan. Kalau kita tidak melakukan keterampilan itu, bagaimana kita mengatakan memang Tuhan Maha Besar, Tuhan yang menciptakan alam ini. Allah menciptakan alam ini nyata loh. Allah menciptakan alam nyata. Tidak hayalan, tidak bohongan. Gunung itu nyata, laut itu nyata. Semuanya nyata. Kenapa kita tuh tidak menceritakannya secara nyata? Kalau menceritakan dongeng saja, nah bagaimana kita untuk melanjutkan? Dan itu berlangsung terus-menerus. Padahal yang namanya metana itu bisa kita buat. Nah, ini belum kepada proses membuat. Sementara saya bisa membuat metana di sini dalam waktu 4 menit, 3 menit. Bisa di sini. Sekarang. Kemudian etena bisa dibuat juga.
dalam waktu 7 menit. Kemudian etuna apalagi, etuna hanya beberapa menit saja bisa dibuktikan. Bagaimana kita melihat itu? Nah, jadi yang kita bicarakan pengenalan kimia. Nah, bla bla bla. Kimia, peranan kimia, bla bla bla. Farmasi, industri. Apalin anak-anak ya. Padahal di dapur, di rumah, di WC itu banyak kimia. Kenapa itu nggak dikenalkan? Nanti saya akan kenalkan bagaimana kimia yang ada di lingkungan. Metode ilmiah. Anak-anak hafalkan ya urutannya, bagaimana dia punya mencari masalah, hipotesis, pembuktian, kesimpulan, hafalkan. Jadi pertanyaan dalam soal itu urutannya apa? Metode ilmiah. Kenapa tidak kita tunjukkan saja? Ini loh anak-anak, ini metode ilmiah. Ini masalahnya. Ayo bikin hipotesis. Buktikan di kelas. Selesai. Nah. Kemudian, masalah berikutnya adalah permasalahan KD. Ada rencana penyederhanaan KD. Bagaimana kita bisa sederhanakan kalau kita tidak melihat bukti? Bagaimana kimia itu sebetulnya satu kesatuan? Saya akan buktikan bahwa apa yang saya bicarakan itu tidak kosong. Ketika kita berbicara kimia unsur, maka akan kita bicarakan reaksi Redox, akan kita bicarakan entalpi, akan kita bicarakan laju reaksi, bisa masuk terintegrasi asam dan basa. Jadi satu kesatuan. Ya baik, karena situasinya sudah banyak berbicara dan mungkin sudah ada yang ngantuk. Jadi kita coba tunjukkan yang paling mudah saja. Yang paling mudah saja, yang Bapak Ibu sebenarnya bisa bikin. Kita akan berhubungan dengan hidrokarbon, akan berhubungan dengan langsung dengan entalpi, akan berhubungan dengan oksidasi, akan berhubungan dengan redox, dan itu akan kita buktikan. Semudah apapun, sesederhana apapun, Bapak Ibu tetap harus menggunakan sarung tangan. Ya, sebagai pengaman ya Pak Oge ya, selain sarung tangan, untuk reaksi-reaksi yang menghasilkan gas, itu sebaiknya menggunakan masker, gitu Bapak Ibu. Nah, ini Pak Oge sudah memberikan contoh menggunakan pengaman, tetap menggunakan pengaman. Ya. Nah, bisa pakai shield, boleh. Bisa pakai kacamata pengaman, boleh. Tapi yang paling penting adalah ini, pilih yang bukan nilon ya. Kalau nilon itu akan larut di dalam asam. Tapi ini bukan nilon, jadi dia akan aman untuk berbagai jenis asam, basa, atau yang korosif sekalipun. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini adalah salah satu contoh dari hidrokarbon, yaitu alkuna. Dan Bapak Ibu sudah tahu, yaitu yang saya sebut dengan alkuna, itu etuna. Ya, etuna, saya kira semua sudah tahu. Tapi apakah hanya sepintas lalu saja tahu? Ya, etuna ini, rumusnya sudah tahu, semua tinggal dihafal, itu C2H2. Dari mana kita dapat? Nah, mudah sekali kita lihat ada batu karbit di situ. Ya, batu karbit CaC2, Bapak Ibu. Batu karbit, katanya kalau plus air itu akan menghasilkan CaOH 2 kali dan gas etuna. Gas etuna, C2H2. Katanya, lah sudah nggak melakukan. Ya, hal sederhana tapi nggak melakukan. Gitu. Karena yakin itu gampang. Gampang dan mudah. Sehingga tidak perlu dibuktikan. Di YouTube juga banyak. Di buku-buku juga banyak. Nggak perlulah dibuktikan. Cukup disebutkan saja. Ya boleh. Dan anak-anak juga akan lulus. Akan lulus sekolah tanpa harus membuktikan. Boleh saja. Ya, ini adalah air yang saya siapkan. Kemudian
bagaimana CaC2 plus H2O menjadi C2H2 dan CaOH 2 kali. Kalau Pak Uga dilihat dari tampaknya koefisien, kurang mundur kelihatannya Pak Uga. Oh ya, ya. bentar. Ya. Mungkin Bu Dewi bisa menyebutkan atau kawan-kawan koefisiennya. Nah, silakan Bapak Ibu diketikkan di live chat itu reaksinya CaC2 ditambah H2O menghasilkan C2H2 plus CaOH2. Silakan diketikkan di Kemudian di live sini chat. C2H2 tambah O2. Ya. C2H2 ditambah oksigen ya menjadi CO2 dan H2O. Ya, ini katanya ini pembakaran apa? Sempurna atau tidak Pembakaran sempurna? sempurna atau tidak sempurna. Nah, pembakaran sempurna itu bisa tidak dibuktikan, bisa tidak ditunjukkan. Katanya pembakaran sempurna. Dan ada yang tidak sempurna. Seperti apa? Terus angka-angka ini berapa? Apakah di sini ada angka 5 hingga di sini 2? Atau bagaimana? Angka ini ada yang bisa membantu? Ini tidak perlu diajarkan lah, tidak perlu dipelajari. Silakan saja. Masa harus seperti ini ya? Hanya pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan angka-angka itu kepada siswa? Iya, itu pertanyaan. Kalau menuliskan sih semua bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana membuktikan gas etuna. Apakah pembakaran sempurna atau tidak sempurna? Kapan dia sempurna dan kapan tidak sempurna? Sekarang kalau kita lihat, ini adalah padatan dari karbit. Kemudian ini adalah tabung reaksi. Kita bisa isi dulu dengan air. Ya. Kita isi dengan air. Ini bisa penuh airnya. Kemudian ditutup dan dibalik. Ini salah satu contoh. Bisa dilihat bahwa air di sini tidak tumpah. Ini satu. Kemudian sekarang kita lihat. Kalau ini karbit kita simpan di air, maka dia akan mengeluarkan gas etuna. Ya. Kemudian kita akan tutup di sini. Ini kelihatan apa tidak ya? Kelihatan Pak Uga. Ya. Kelihatan ya? Ya. Iya. Kalau ini kita masukkan, maka akan timbul gas etuna. Ke dalam air. Nah, secepatnya kita tutup dengan Kemudian kita tangkap. tabung. Iya. Tapi tidak boleh lepas ini tabung dari permukaan air. Iya. Sebab kalau lepas nanti airnya turun. Jadi Kita masukkan. hati-hati jangan sampai Kelihatan ada penurunan air. tangkap ya. Di situ bisa Air perhatikan di sini Bapak Ibu turun ke bawah. apa yang terjadi di dalam tabung reaksi. Ya. Apa yang terjadi dalam tabung reaksi? Berarti gas etuna ini mengisi Jadi di mengisi situ tabung reaksi. airnya terdesak oleh gas tadi ya Pak Uga ya? Ya, Terdesak oleh gas yang terbentuk dari reaksi CaC2 dan ditambah dengan H2O. Ini hal-hal ini sederhana. Tapi kalau tidak mau mencoba, maka Bapak Ibu tidak akan bisa bermain dengan kimia. Ini tidak berbahaya loh. Tidak usah takut. Kalau ini dilepas, maka saya tutup saja begini. Yap. Ya, saya tutup dan sekarang akan saya dekatkan gas etuna. Nah, ini berarti ada gas etuna. Kita coba dekatkan kepada api. Nah, ini adalah keterampilan yang dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah mencoba yang sederhana ini, ya akhirnya apa? Hanya tahu sepintas. Kita akan coba kalau dibakar,
Tidak usah takut. Ya, ini hanya begini saja, tidak ada apa-apa. Nyala di ujung dan ada hitam. Nah, itu membuktikan bahwa Ya, pembakaran bahwa di sini ada pembakaran yang tidak sempurna. ya. Nah, pikirkan nanti kenapa air ini berarti habis, apakah oksigennya sedikit atau oksigennya banyak. Nah, ini satu contoh. Kalau hanya mau main-main, Bapak Ibu bisa. Ini misalkan kita ulangi, kita isi dengan air, kita masukkan lagi. Diisi airnya sampai penuh ya Bapak Ibu. Ya, ini. Dan dibalik. Nah, perhatikan yang terjadi dalam tabung reaksi, di mana gas-gas hasil reaksi antara Ca, C2, dan H2O mendesak air, sehingga airnya turun. Nah, bisa perhatikan itu. Sekarang kita akan keluarkan, kemudian ini masukkan juga. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Oke. Tapi kalau tidak mau mencoba, tidak bisa. Nah, biasanya main-main api dilarang, tapi ini dikasih Tidak apa-apa. api untuk menunjukkan terjadinya pembakaran tidak sempurna pada air tuna ya, oke ya. Kalau tidak mau mencoba, tidak mengupayakan hal-hal sederhana ya, sampai kapanpun akan takut. Karena ini tidak berbahaya. Nah, bagaimana sekarang kalau airnya kita turunkan sedikit? Tidak usah semuanya. Ya, kita coba lagi. Ganti tabung baru. Iya. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya suatu saat nanti kalau sudah tidak pandemi ya. Kita coba sekali lagi, tetapi tidak usah sampai habis airnya. Sebelum itu kita balik dulu ini. Ya. Kemudian ini dimasukkan lagi. Ya, kita tangkap lagi Ya. yang tertentu. Tidak usah sampai habis, ini sedikit saja, Bu. Ini sedikit saja. Kelihatan ya? Wah. Ya, sudah turun mulai seperempatnya, sudah turun. Airnya sudah terpisah oleh ada gangguan gas. ini kayaknya? Kelihatan Pak Oga? Ada gangguan tidak? Ada gangguan tidak? Nah, kelihatan Pak Oga? Kelihatan dengan ada gangguan berhenti. Videonya ada gangguan berhenti ya? Ya, ya. Ini ada hang. Oh ya. Bentar ya. Videonya agak ini berhenti Pak Oga videonya. Ya, berhenti. Gak apa-apa, nanti secara live kan merekam juga ya. Nanti untuk bagian ini bisa kita bagikan. Atau mungkin nanti kalau videonya sudah tidak hang bisa diulang. Untuk saat ini videonya ini Pak Oga, suara Pak Oga lancar, cuman videonya berhenti. Ini videonya ada hang ya? Ya. Ya, sebentar sampai jalan lagi. Ini nanti responding wae, kudu dikasih lagi nah. Ya, kadang-kadang ada hal saja, tapi yang mudah-mudahan tidak pernah. Asal ya, kalau buat saya sih tidak masalah, waktu silakan saja. Ya. Iya. Bentar, sudah bergerak belum? Belum Pak Oga. Pak Oga masih terdiam. Masih diam ya? Videonya yang iya, terdiam. Iya. Pak Oga di sana sebetulnya melakukan live ya Pak Oga ya. Tapi ini posisi video terdiam. Ya, kalau hang harus di restart. Iya. Sambil menunggu tidak hang Bapak Ibu, tadi ya Pak Uga melakukan percobaannya karbit CaC2 kemudian ditambahkan ke dalam air. Nah, sebelumnya itu tabungnya diisi penuh oleh air dulu, kemudian dibalik saat melepaskan jari kita itu pastikan bahwa jari kita sudah masuk di air sehingga
air yang berada di tabung reaksi itu tetap penuh, tidak bergeser, tetap penuh ya seperti itu. Kemudian ketika Pak Uga menambahkan batu karbitnya, kan tadi kita sudah bahas ya bahwa karbit dengan air itu akan menghasilkan reaksi yang menghasilkan gas seperti itu. Nah, gasnya itu ditangkap. Nah, caranya menangkap gasnya, kita geser mulutnya tabung reaksi, tapi jangan sampai lebih dari permukaan airnya. Kita tangkap di sana, gas itu akan mendesak, air sehingga airnya turun, gasnya masuk dalam tabung reaksi. Nah, nanti kalau sudah dirasa airnya sudah habis, sudah turun semua, kemudian jempol kita masukkan, kita tutup, kemudian kita angkat. Kita sudah memperoleh etuna. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat etuna. Nah, dari situ. Etuna yang sudah diperoleh tadi, kita buktikan ke anak-anak bisa untuk membuktikan terjadinya pembakaran. Tadi pembakarannya tidak sempurna ya Bapak Ibu ya. Kita dekatkan dengan api. Nah, setelah didekatkan dengan api, di situ akan timbul nyala. Dan nyalanya menghasilkan, jadi sepertinya menghasilkan jelaga ya, sehingga menunjukkan bahwa pembakaran yang terjadi tidak sempurna itu seperti itu. Nah, nih, sambil Bu Dewi bercerita, Pak Uga sudah bisa gerak lagi. Silahkan Pak Uga dilanjutkan. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menurunkan air sedikit. Sedikit kelihatan ya, jadi masih ada air di sini. Ya, tetapi diisi gas tadi, hanya sedikit saja, sepertiga boleh lah, seperempat boleh. Di sini sisa air masih ada. Berarti ini karbitnya sedikit gitu ya Pak Uga ya? Ya, karbit yang kita masukkan, gasnya itu, C2H2, begitu air turun, jangan sampai habis. Kita batasi. Terus digeser. Nah, sekarang baru boleh kita keluarkan airnya. Keluar sendiri, lalu kita tutup. Ini kan keluar airnya. Nah, berarti ya ada berapa persen di sini. Kemudian kita akan coba lihat. Kalau kita bakar di bagian dalam. Ya, kita bakar di bagian dalam. Yes, terjadi nah, pembakaran. Ini sekali loh, jadi jangan lengah loh. Kalau lengah nggak bisa melihat. Coba lihat. Ya. Ada beda ya? Bunyi keras. Ya. Perhatikan di sini. Bunyi keras dan di sini tidak diangkat oleh Pak Uga sehingga kami nggak bisa melihat. Ya bolehlah. Posisi pembakaran. Kita coba lagi. Karena tadi videonya di zoom di bawah Pak Uga sehingga Pak Uga jangan menaikkan. Iya betul, lupa. Ke atas terlalu tinggi. Ya. Oke. Yang ini kita ulang lagi sebentar. Ya, tetap pertama diisi penuh semua Bapak Ibu, ya. Kemudian ditutup pakai jempol atau pakai telunjuk, masukkan ini sudah. yang berisi ini air. Ini kurang bagus karena ada air yang turun ya. Ini udah kotor lah. Ini juga bisa dituang dari tempat lain. Iya, airnya harus diganti. Harus dari nampan ya, pakai air. Airnya harus ada yang baru. Air boleh diisi penuh seperti itu. Ya. Nah, ditutup jempolnya, kemudian diturunkan. Nah, sampai. Kemudian kita masukkan lagi karbit ini. Tapi kita hentikan saja, tidak usah terlalu lama. Atau karbitnya kecil seperti itu, tangkap. Ya. Kalau sudah turun sebagian, bisa sudah turun ya? Iya. Nah, ini sudah turun. Berarti ini terisi sedikit. Sekarang airnya yang diturunkan. Kemudian kita coba dibakar di bagian dalam. Ini tidak ada peralatan di lab ini ya. Ini pun pakai botol bisa. Oke. Pak Ugi nanti jangan terlalu dibawa naik ke atas ya. Karena bunyinya ada ini di bawah. Saya coba ke dalam. Oke. Yes. Ada bunyi ya? Keras. Sudah. Ya. Dan ini bersih. Pembakarannya tidak ada hitam. Ya. Nah. Kalau tadi di awal di ujung ini tidak ada bunyi, hanya blok begitu, dan di sini hitam. Itu. Sedangkan tadi pembakarannya sempurna. Ini bisa digunakan untuk
contoh pada tidak saat usah mahal-mahal. demo di depan siswa. Jadi Ya. berbicara begini, anak-anak pembakaran sempurna ya. Dan Iya. tidak sempurna. Tidak sempurna menghasilkan karbon. Hafalkan ya, ya Bu. Hafalkan ya, ya Pak. Hanya menghafal saja. Contohnya pembakaran tidak sempurna adalah pada knalpot motor. Itu dari saya SMA sampai sekarang itu knalpot motor itu selalu jadi contoh pembakaran tidak sempurna. Itu sampai sekarang. Padahal di sini mudah sekali dan siswa bisa mencoba sehingga dia tidak mengantuk ya. Dia tidak mengantuk. Dia bisa melakukan dengan senang hati dan aman. Siswa tidak merasa berhayal, tidak merasa dibohongin juga. Tapi dia langsung mencoba, oh iya sempurna ini karena bersih. Nah, kalau tadi full gas, oksigennya di luar saja. Jadi ketika penuh dengan asetilen dan di sini hanya ada oksigen sedikit, maka hitam hasilnya dan tidak terjadi sempurna. Oke, Pak Uga. Ya. Ini Pak Uga sudah demokan dua percobaan untuk membedakan pembakaran sempurna dan pembakaran tak sempurna. Ini Bu Dewi sudah melihat kantong pertanyaan, sudah ada pertanyaan Pak Uga, karena ini waktu kita hanya sampai jam 15.00 dan sekarang sudah menunjuk pada angka 14.29. Pak Uga, ini ada pertanyaan, boleh saya bacakan? Ya, secepatnya. Ya, Pak Uga, ini pertanyaan dari Bu Fauziah. Nah, dari Bu Fauziah, sebentar. Apakah ada bahan lain yang lebih mudah didapatkan dalam percobaan hidrokarbon, apalagi kondisi daring? Nah, sepertinya ini karbit itu sangat mudah dicarinya ya, Bapak Ibu ya. Di toko bangunan sangat banyak kayaknya. Ya, Pak Uga ya? Ya. Dan air, kemudian korek itu kan semuanya ada di rumah, sedangkan karbit itu di toko besi, di toko-toko bangunan itu ada. Saya rasa tidak terlalu sulit lah, Bapak Ibu ini ya, saya membantu menjawab. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya Pak Uga dari Hatopik, Bapak Hatopik dari SMA 7 Pontianak. Nah, pertanyaannya ada dua beliau. Yang pertama, mengapa disebut pembakaran tidak sempurna? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, reaksi eksoterm menghasilkan energi. Apakah energi yang dihasilkan dapat dibuktikan? Oh, ini ya Pak Uga. Pertanyaannya kayaknya bisa dijawab semua ini. Silakan Pak Uga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hatopik dari SMA 7 Pontianak. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Topik ya. Pontianak ya. Pertanyaannya mengapa disebut pembakaran sempurna? Ya, itulah pertanyaan siswa. Kalau siswa bertanya begitu, kalau tidak sempurna ya. Pertama, Pak Uga. Kalau siswa bertanya seperti itu Pak kepada guru kimia, bagaimana jawaban kita? Nah, lalu kita jawab, anak-anak pembakaran tidak sempurna itu karena biasanya menghasilkan karbon atau gas CO. Nah, dia tidak menghasilkan CO2, tetapi karbon dan CO. Oh, seperti apa Pak karbon? Ya karbon kan hitam, iya hitam. Ya sudah, hafalkan saja bahwa tidak sempurna itu menghasilkan karbon. Itu tidak akan selesai berdebat seperti itu. Kenapa dia tidak sempurna? Karena gas oksigennya hanya sedikit yang bereaksi. Katanya, kata buku, gas oksigen yang banyak, berlebih, maka bisa sempurna. Kalau oksigennya sedikit, maka tidak sempurna. Sambil kadang-kadang kita juga nggak paham. Hafalkan saja. Sekarang dengan oksigen yang banyak, yang kedua itu, maka terjadi ledakan, terjadi bunyi. Dan tidak ada kotoran hitam, tidak ada. Karena oksigennya banyak. Dan gas asetilennya yang sedikit tadi kan. Ya, otomatis ini Pak sudah terjawab pertanyaan kedua. Apakah energinya itu dapat dibuktikan? Tadi ada letupan ya Pak. Ada letupan, panas itu tadi adalah ada energi. Kalau besarnya berapa, itu ada alatnya. Tapi kita bisa menunjukkan pada siswa, anak-anak ini eksoterm, menghasilkan panas loh. Iya, hanya diceritakan panas, diceritakan. Katanya menghasilkan panas. Lah ini bisa dipegang, bisa kedengaran oleh panca indera. Nah itu berarti ada entalpi. Nah disinilah yang
Yang Bapak Ibu di MGMP harus dibuktikan bagaimana perbandingan koefisien ini. Bagaimana kalau asetilen dengan oksigen 1:1, buktikan. Maka airnya turunkan setengah, lalu lepas. Bagaimana kalau asetilen dan oksigennya 3:2, coba 3 turunkan, sisanya oksigen. Oke. Nah, ini yang barusan dijelaskan Pak Uga ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Rodin dari SMA 1 Dompu. Apakah secara kuantitatif bisa dibuktikan? Tadi baru saja Pak Uga menjelaskan bagaimana membuktikannya secara kuantitatif. Ya, tadi tentu saja kita tidak. Pak Rodin sudah terjawab, Pak Hatopi juga sudah terjawab ya. Eksoterm tadi kalau disentuh panas karena kita tidak menyentuh, tapi kita bisa melihat letupan tadi ya, letupan itu kan bahwa dia terjadi reaksi eksoterm. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak Uga. Dari SMA 1 Nansabar, ya betul ya. Dari Bu Nelis Zarti. Bu Nelis Zarti. Pertanyaannya, pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon dan gas CO. Bagaimana dengan gas CO ini Pak? Berbahayakah bagi siswa? Nah, ini pertanyaannya Pak. Kalau dalam ambang tertentu, itu pastinya. Silakan Pak Uga yang menjawab ini pertanyaannya. Menghasilkan CO berbahaya atau tidak? Silakan Pak Uga yang menjawab. Monggo. Ya, kalau berbahaya atau tidak, itu kan ada di buku. Keterangannya di buku, di Google, di mana itu tinggal dibaca. Jelas berbahaya. Itu secara teori bisa. Tapi secara pembuktian juga bisa. Hanya saat nanti pada ada ambang batas yang dibolehkan. Mungkin kita menghirup itu berapa ppm. Seperti itu. Jadi kalau 15% CO ada dalam darah, mungkin manusia itu hanya lemes gitu kan. Tapi kalau dia 50% CO dalam darah, manusia mulai pusing. Mulai gerakannya itu linglung. Kalau 75% ada di dalam darah, mulai tidak ingat apa-apa, tapi masih bernapas. Tapi kalau udah 100% CO dalam darah, maka oksigennya minimum. Nah, disitulah manusia sudah tidak bisa apa-apa. Jadi tergantung kepada batasan yang ada tadi. Nah, CO dan sebagainya mungkin berbahayakah buat siswa? Jadi mungkin bagaimana ngatasi mungkin Pak yang berbahaya? Mungkin Pak Uga menggunakan masker. Meskipun gasnya yang dihasilkan hanya sedikit, tapi tetap kita antisipasi menggunakan sarung tangan, menggunakan masker seperti yang Pak Uga contohkan. Ya, gas CO yang saya buat ini, gas CO yang saya hasilkan ini masih lebih sedikit dibanding gas CO di luar. Karena di luar, di lingkungan kita itu banyak sekali CO. Apalagi di jalan raya, itu banyak sekali. Dan yang saya buat seperti ini dalam tabung ini sedikit saja. Tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Jadi tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Tetapi kalau gas CO langsung dari knalpot masuk ke mulut kita, itu yang akan berbahaya. Jadi Ibu tidak usah khawatir. Kemudian CO di sini hanya sedikit, hanya sekian persen saja dan masih banyak CO2-nya. Oke. Saya kira untuk Pak Rodin dan kawan-kawan, ini bisa kita buktikan perbandingan 2 banding berapa itu, walaupun tidak mendetil karena saya tidak pakai skala. Tapi kira-kira saja bagaimana supaya angka koefisien ini menghasilkan ledakan yang paling besar. Nah, kalau ledakannya pelan, berarti oksigennya sedikit. Tapi kalau ledakannya paling besar, maka dia sudah sesuai dengan koefisien reaksi. Artinya tumpukan sudah tercapai. Itu digarap di MGMP. Tidak mungkin saya menjelaskan di sini dalam 1 jam ini selesai semua. Saya hanya memotivasi aja Pak Rodin dan kawan-kawan, Ibu Neneng, Dr. Jono, dan semuanya. Silakan digarap. Jadi jangan tuntas di sini, karena tidak mungkin dalam waktu. Kecuali nanti dalam offline, kita punya 300-an percobaan. Silakan mendaftar ya. Baik, berikutnya kita akan melangkah bahwa kita akan berbicara mengenai keseluruhan kimia. Pak Uga, ini masih ada 2 pertanyaan. Gimana? Kita tuntaskan, tapi ini pertanyaannya juga masih berkaitan dengan yang Uga Patriaso yang tadi. Gak apa-apa Pak Uga, nanti kalau banyak pertanyaan bagus, nanti ada apa namanya? Ya, bagus. Mungkin bisa dilanjutkan nanti seandainya waktunya tidak cukup. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti Kimter dasar yang akan diselenggarakan pada hari Minggu besok.
dan Ya. lanjut 1 pada minggu depannya, tanggal 23. Gak Ya, apa-apa, maksud ini saya kan begini. masih ada 2 pertanyaan. Pak Uga boleh saya bacakan atau Pak Uga Ya. mau lanjutkan? Saya lanjut dulu Bu, karena kalau saya webinar hanya bercerita, kemudian PPT di copy paste, itu untuk apa lah gitu, makan berarti banyak di untuk Google lah gitu. Pak Saya Yanti, hanya menunjukkan percobaan-percobaan yang ada ini ya, supaya bisa dilihat dulu. Setelah itu bisa diskusi di grup, bagaimana itu silakan. Tidak harus mengerti sekarang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengajarkan siswa di depan kelas, memberikan percobaan, tidak langsung siswa yang mengerti nggak apa-apa. Biar dia bingung nggak apa-apa. Tapi dia punya penasaran, sehingga akan bertanya. Nah, saya akan coba integrasikan beberapa KD dalam satu percobaan. Di sini bagaimana C2H2 ini yang kita katakan tadi sebagai alkuna. Nah, berhubungan dengan sifat kimianya, yaitu reaksi dengan alkuna. Ya, salah satunya adalah bagaimana oksidasi. Ya. Waduh, ngeheng lagi nih. Hang lagi ya, berhenti lagi. Iya, berhenti lagi Pak Uga. Ya, baik. Tapi ini Pak Uga videonya hang, tapi suaranya bisa. Sehingga mungkin bisa... sambil menunggu mungkin tadi ada pertanyaan. Udah, iya, makanya itu sambil ini ya Pak Uga, sambil menunggu hangnya, hangnya kok ditunggu. Sambil menunggu itu, ada pertanyaan dari... Dewinya ada aja. Iya, ini waktu kita tuh sangat berharga. Iya, baik. Ya, dari macam mana? 8 Pontianak sambil menunggu Pak Uga dalam posisi hang. Ini mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab. Pak Uga, saat pembakaran sempurna selama Pak Uga, saat pembakaran sempurna selain gas CO yang dihasilkan, apakah ada kemungkinan gas CO2 juga dihasilkan karena dilakukan di udara? Itu pertanyaannya. Ya. Oke. Bisa jadi... Pada pembakaran itu bisa terjadi berbarengan. Pembakaran itu bisa terjadi berbarengan. Seperti halnya kita membakar lilin. Bisa bareng, ada sempurna dan ada tidak sempurna. Kedua-duanya bisa berlangsung berbarengan. Tetapi yang tidak sempurna tidak menghasilkan CO2. Tidak sempurna. Tetapi kalau yang sempurna menghasilkan CO2. Hanya bersamaan saat itu bisa juga terjadi tidak sempurna. Nah, sehingga tadi bisa saja, saya akan tunjukkan di sini makanya. Sini akan tunjukkan bagaimana. Karena ini Pak Uga videonya sudah oke, sudah keren lagi. Kita tangguhkan pertanyaan Pak Yudi. Silakan Pak Uga melakukan kita jawab. Yang berikutnya. Jadi saya hanya ingin memotivasi sehingga saya agak cepat ini, Jadi kalau saya bisa lambat tapi bisa cepat. Lebih banyak Pak Uga, kami semua lebih senang. Saya inginnya 10 reaksi sekarang, tapi apa boleh buat? Iya Pak, nanti pertanyaan kita dibahas di offline ya Pak Uga ya. Iya, kita bahas di offline. Silahkan untuk melakukan show. Tinggal Bapak Ibunya mau atau tidak belajar. Itu belajar sampai kita tidak sempat lagi, tidak mampu lagi belajar. Kalau kita merasa cukup karena sudah jadi guru, sudah selesai sampai di situ ilmunya. Kita akan lanjut bagaimana bahwa salah satu reaksi alkuna adalah halogenasi. Nah, pernah ya halogenasi. Kemudian ada pertanyaan nanti, ada 3 ya. Untuk kelas 12 ada gugus fungsi, yaitu etanol, alkohol. Di antara alkohol ada metanol, etanol, dan propanol, kan begitu. Nah, yang bisa menjawab dengan cepat berarti dia punya keyakinan. Apakah di antara metanol, etanol, dan 2 propanol semuanya sempurna atau tidak sempurna? Kalau ada siswa bertanya begitu, bagaimana? Nah, itu. Nah, silakan dipikirkan. Saya siapkan alat ini. Bapak Ibu. Ya, saya sambil menyiapkan ini. Oke, pertanyaannya tadi etanol, propanol, apakah metanol, etanol, dan 2 propanol sempurna atau tidak? Ya. Kalau ragu-ragu tidak usah dijawab. Kalau ragu-ragu. Etanol, 2 propanol. Nah, ini pertanyaannya Pak Uga. 3 ini apakah terjadi pembakaran sempurna atau tidak?
Ya, ini ada yang menjawab sempurna. Nah, nanti yang menjawab harus bisa membuktikan. Mempertanggungjawabkan. Apa yang kita katakan tadi pada siswa harus siap mempertanggungjawabkan. Karena kita adalah guru. Harus bisa mempertanggungjawabkan. Iya, sebelum nanti di yaumil akhir ditanya. Ini ada yang videonya nggak nampak, mungkin ini sinyal ya Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi ini di tempatnya Bu Dewi cukup jelas, zoom banget gitu. Ini Ya, tempat saya juga kelihatan jelas. Hah? Di tempat saya juga kelihatan jelas, Bu Dewi. Ya, kelihatan bagus sekali, jelas. Di sini. Ya. Ya, Pak Uga, segera karena waktunya hanya tinggal 15 menit, Pak Uga. Ya, nggak mungkin lah kalau 15 menit. Saya inginnya 2 percobaan tapi terintegrasi. Boleh lebih lah sebelum asar. Sebetulnya saya tidak masalah. Kalau masalah waktu itu silakan aja. Ada karena tadi ada terpakai berapa menit ya, kita boleh mundur lah. Karena nanggung juga kalau tidak terserap ini. Kita akan coba lihat bagaimana reaksi ini. Yang sering disebut. Ini sudah jelas tadi. Yaitu COH 2 kali. Ada basa di sini. Benarkah ini ada basa? Baik, saya buktikan. Karbit ya. Ini adalah air. Ini adalah air. Kemudian akan saya berikan karbit ini. Ini yang menjawab ada etanol tidak, yang lain tidak. Ya, nanti disiapkan. Etanol tidak, dan yang lain tidak. Berarti tidak semua ya. Terus semuanya pembakarannya sempurna. Oke, ya, itu. Ada yang menjawab sempurna etanol, yang lainnya tidak. Oke. Ya. Jadi ada beberapa opsi ini Bapak Anu Pauga, jawaban Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa. Guru kimia jawabannya beda-beda ya. Jawaban guru kimia bervariasi, beda-beda, tidak apa-apa. Nah, kita akan mencari buktinya ya Bapak Ibu dari kalau untuk bukti pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini. Isopropano kemudian kapas ya. Kita akan lihat. Yang ini bukan pembuktian pertanyaan barusan. Ini adalah terintegrasi di mana reaksi ini terjadi, ada basa, betul kalau ada basa, maka di sini saya beri PP. Saya contohkan di sini. Ini air, kelihatan kan? Ya. Ini adalah kecil saja. Ini kecil saja. Karbit kecil saja. Ya. Ditambahkan CaC2, Bapak Ibu, itu. PP-nya. Ditambahkan PP oleh Pak Uga. Ini PP. Sehingga benar di sini ada basa. Ya. Tadi saya masukkan bahwa di sini dihasilkan C2H2 dan CaOH2 menghasilkan basa sehingga warnanya pink ketika ditambah PP. Jadi kita mengatakan kepada siswa ini tulisan ada buktinya. Kita katakan dengan mulut ini ada buktinya. Oh iya, ada basa Pak. Iya, karena merah. Dan ketika bertemu PP ya ada basa. Oh iya benar sih. Tinggal ini. Nah, ini supaya menarik akan saya langsung berhubungan dengan reaksi halogenasi. Maka ini akan saya buatkan di sebelah kanan adalah pembuatan halogen. Nah, maka saya tadi pertanyaan, Bapak Ibu kenal dengan gas klor tidak? Atau hanya sepintas lalu? Nah, sekarang akan saya buktikan bagaimana gas klor ini. Sehingga di sini akan ketemu. Ya. C2H2 akan ketemu dengan Cl2. Perhatikan, kita coba. Untuk membuat gas klor, saya tadi siapkan adalah HCl. Ya. HCl. Ya, kemudian sekarang saya siapkan adalah kaporit.
HCl, kemudian kaporit ya, yang ada akan ditambahkan. Iya, ini kaporit saya masukkan ke dalam HCl ini. Ditambahkan di Erlenmeyer tadi untuk menghasilkan gas fluor, Bapak Ibu. Ya, sekarang saya masukkan lagi adalah karbit. Saya ulangi lagi. Kaporit ditambahkan dalam HCl. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat ya adanya letupan dan timbulnya nyala api. Kemudian ada gosong ya, ada hitam-hitam di sekitar ini gelas ukur. Bapak Ibu bisa perhatikan tadi ya. Nah, mungkin ini Pak Uga mau mengulang. Yang ada di Erlenmeyer itu adalah HCl ditambah dengan kaporit Bapak Ibu untuk menghasilkan gas fluor, gitu ya. Gas fluornya dialirkan dalam ini. Oh, saya terpesona sehingga harus berhenti. Nah, itu ditambahkan batu karbit sehingga terjadi reaksi tadi Bapak Ibu. Terjadi nyala api dan Bapak Ibu bisa perhatiin di sana ada hitam-hitam ya di sekitarnya, berarti menunjukkan pembakarannya tidak sempurna. Iya. Ini hanya bisa dilakukan di laboratorium ya Bapak Ibu. Kalau di rumah kayaknya sedikit berbahaya, harus dalam pantauan guru. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya. Keren. Tapi ini di live chat tidak ada yang komentar. Mungkin terpana semua ya, tertegun semua dengan percobaan yang barusan Pak Uga lakukan. Sayangnya ini ada yang tidak bisa menikmati videonya tadi Pak Uga. Nah, ini adalah show-nya Pak Uga yang kedua, Bapak Ibu. Kalau ingin bertanya, sedikit saja, karena apa? Waktu kita tinggal 10 menit. Nah, nanti sisanya bisa kita lakukan diskusi secara offline. Nanti di grup tele kita ya, Bapak Ibu. Sayangnya ini Pak Uganya suaranya tidak terdengarkan, tidak terdengar. Ya, kita masih pakai masker. Oke. Itu ada kapas ya? Ya. Ya. Perhatikan juga warnanya tuh mulai pudar, tidak terlalu merah. Dikit aja. Jadi ini saya akan coba buktikan secara sederhana juga apa yang tadi Bapak Ibu jawab. Ya, itu ada spiritus, alkohol, dan dia spiritus. Itu yang itu. Oh iya. Ya. Ini cukup. Baik. Ya, sambil kita lihat. Kita fokus ke percobaannya Pak Uga, Bapak Ibu. Silakan. Ini ada lagi. Kita fokus karena waktu kita sempit sekali. Ya. Takutnya nanti room closing sebelum kita closing. Nah, nanti pertanyaannya bisa dibahas di offline karena memang waktunya sangat pendek. Bapak Ibu bisa fokus ke kegiatannya Pak Uga. Ini adalah metanol. Ini adalah metanol ya. Kemudian nanti siapa nama etanol. Nah, metanol kita bakar. Bapak Ibu melihat pembakaran, terus pembakaran Ya. metanol ya. Iya Pak, terlihat. Ini apinya merah atau biru? Merah kekuningan. Merah kuning ya. Iya, Tidak biru. merah kekuningan. Iya, coba sekarang lihat di
Hitam atau bersih? Oke. Hitam atau bersih ini? Nah, bersih, Pak. Bersih. Itu artinya Pembakaran jika bersih tidak terbentuk jelaga, itu artinya pembakarannya sempurna. Ini adalah metanol. Nah, Ya. meskipun nyalanya tidak biru, Bapak Ibu, ternyata pembakarannya semburna. Nah, sekarang lihat etanol. ini warnanya merah kekuningan ya. Biasanya kalau biasanya Pak Uga di literatur itu Iya, di buku-buku. itu warnanya merah itu, biru sempurna, merah tidak sempurna. Ini juga pembakarannya sempurna. Percaya saja begitu. Percaya begitu saja. Nah, disuruh anak-anak ngapalin. Percaya begitu saja. Padahal ini mudah sekali membuktikan. Sekarang kalau misalkan, sekarang adalah yang kedua etanol. Etanol. Kapasnya dimasukkan dalam etanol, kemudian kita bakar. Ya. Ini merah juga. Merah, kekuningan, ya. Ya. Tidak ada jelaga, tidak ada hitam. Tidak ada ya. Tidak ada hitam, ini etanol. Tidak ada. Iya. Metanol diapain? Ini pertanyaannya tadi, metanolnya dibakar, Ibu. Ya, cuma dibakar saja. Dimasukkan dalam apa? Kapas dimasukkan dalam metanol, kemudian dibakar. Dan Kita ini tunjukkan bahwa buktikan dengan tidak ada jelaga, menunjukkan bahwa pembakaran itu sempurna. Iya, Tadi tinggal satu lagi. Kedua ini adalah etanol. Iya, satu lagi adalah 2-propanol. Ya, ini yang terakhir karena ini kita sudah detik-detik, Pak Uga. Ya, 2-propanol. Kita akan lihat. Ya, 2-propanol. Yang tadi. Ya. 2-propanol sama kapasnya dicelupkan kemudian dibakar. Kita lihat sekarang? Hasil pembakarannya, tabungnya itu bersih atau kotor. Ini kotor atau tidak? Bisa kelihatan dari sini. Nah, hitam. Lihat hitam. Oke. Terima kasih Pak. Demonstrasinya sangat keren, luar biasa. Iya, menjawab itu jangan asal menjawab, jangan asal kata buku. Iya, Pak Uga. Nanti kita bukti sederhana bisa. Di offline Pak Uga ya. Ini bisa berubah warna. 5 menit. Iya, silakan. Kita tinggal 5 menit. Mudah-mudahan penasaran karena masih ada 300-an percobaan. Ini baru 2-3 percobaan. Iya. 300 yang bisa kita ikuti. Sudah dijanjikan oleh Pak Uga tadi semuanya sudah ditampilkan ya Bapak Ibu. Nanti diskusinya bisa kita lanjutkan secara offline ya Pak Uga. Sangat keren tadi menurut Ternyata saya sering sempurna. Demonya Pak Uga, tapi kali ini wow seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkannya karena ini tadi saya rasa alat bahannya sangat mudah. Pak Uga, karena waktu kita tinggal 4 menit, maka kita boleh closing sekarang ya Pak Uga ya? Boleh, silakan. Ya, Bapak Ibu peserta Kimter yang saya banggakan, demikian tadi Uga Patriaso, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Uga ini Bapak Ibu bisa memanfaatkannya, bisa mempraktekannya di depan siswa, sehingga Pak Uga ini akan mengalir pahala ke beliau karena ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Ini hanya sebagian kecil, mohon maaf ya, belum semuanya. Iya. Pak Uga mungkin barangkali Pak Uga akan menyampaikan sesuatu, silahkan. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf semuanya Bapak Ibu, barangkali ada yang tidak berkenan dengan kata-kata saya, ada yang tersinggung dan sebagainya. Tetapi inilah, saya harus menyampaikan bukti kebesaran Tuhan. Bagaimana Allah menciptakan api, bagaimana Allah menciptakan warna, itu yang kita bisa ajak pada siswa. Endingnya adalah subhanallah. Kalau tidak ada begini, bagaimana kita ngajak ending seperti kata Pak Undang kemarin. Itu saja. Jadi dengan alat peraga, dengan praktikum, itu mengajak siswa untuk berakhlak baik. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, mohon jangan keluar room dulu. Mohon diisi feedbacknya ya Bapak Ibu untuk mengisi feedbacknya sebelum keluar room. Baiklah,
Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Uga. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Uga ini menjadi manfaat buat kita semua dan mengalir pahalanya kepada Pak Uga sebagai amal jariahnya Pak Uga. Ya, demikian. Bapak Ibu peserta Kinter yang saya banggakan, ini boleh kita membuka videonya untuk kenang-kenangan. Bisa kita buka videonya untuk foto bersama Pak Uga di sini di ruangan ya. Nanti bisa setelah itu mengisi feedbacknya. Silahkan, boleh dibuka videonya. Kawan, kita foto dulu ya Bu Dewi. Iya. Sebagai dokumentasi. Kemudian Bu Dewi. Kemudian ya siapa yang ini memfoto? Pak Gun, Mas Gunawan bisa? Bu Dewi. Yap. Halo, Bu Dewi, mungkin ada yang bisa disampaikan lewat Bu Dewi, Pak Rizky atau Pak Uga. Apabila anggota kami masih ada yang penasaran dengan sosoknya Pak Uga seperti itu, kira-kira kita akan menghubungi siapa dan kapan lagi kegiatan Kinter ini akan dilaksanakan? Boleh ya, Bapak Ibu, dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan Kinter dasar ya. Kinter dasar itu materinya keren, tapi memang harus melalui Kinter dasar Bapak Ibu. Kinter dasar nanti kalau berminat bisa menghubungi saya atau Pak Uga atau Bu Neneng, bisa menghubungi Bu Neneng ya, untuk mengikuti tingkat dasar akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan tanggal 16. Nanti bisa mengikuti lanjut 1. Lanjut 1 itu dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, untuk tingkat dasar dan tingkat lanjut ini adalah berbayar karena menggunakan alat bahan yang ada sertifikat. Ada sertifikat. Berbayar sebetulnya tidak mahal kalau dibandingkan ilmu yang kita peroleh. 175. Iya betul ya Pak Oke ya. 175.000. Ada sertifikatnya 32 jam. Sertifikat 32 jam. Kita lakukan online-nya sebanyak 6 jam, kemudian selebihnya offline. Nanti akan mendapatkan sertifikat sebanyak 32 jam. Seperti itu. Mungkin bisa untuk yang wilayah Kalbar mungkin bisa daftar ke Bu Neneng boleh atau ke Mas Dewi boleh. Kalau follower Pak Uga mungkin juga bisa dimute-kan Pak Gun? Saya mute all semua dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Iya. Oh. Ini dari siapa ya? Oke. Bapak Ibu, kita akan foto bersama, jadi mungkin bisa segera diaktifkan kameranya. Saya akan di sini akan ada 3 kali pengambilan foto karena jumlah kita cukup banyak, jadi kita akan ada 3 kali pengambilan foto. Jadi saya akan mulai dengan teman-teman yang berada di bagian screen pertama terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu ya. Mungkin bisa aktifkan videonya, kemudian untuk speakernya mungkin bisa tidak diaktifkan dulu. Ada yang nggak bisa diaktifkan? Bentar ya Bapak Ibu ya, saya... Udah. Kameranya masih di blok Pak Gun? Harusnya enggak Bu, itu bisa diaktifkan sendiri. Harusnya bisa diaktifkan sendiri Bapak Ibu karena tidak ada pengeblokan di sini. Oke, sebentar saya minta dulu untuk dihidupkan kameranya.
Oke. Maaf Bapak Ibu, karena ini harus satu-satu. Oke ya Bapak Ibu ya, kayaknya rata-rata sudah mengaktifkan kameranya. Jadi saya akan segera mulai untuk pengambilan foto kita. Bagi Bapak Ibu sebenarnya bisa mengaktifkan kameranya sendiri dengan cara mengklik elipsisnya, kemudian atau tinggal klik yang di bagian dekat mikrofon itu, di situ ada tinggal diklik aja yang videonya. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai Evi3. Bentar ya, Evi3. Saya nggak menemukannya. Mas Gunawan, recordingnya bisa dimatiin aja dulu. Oh iya betul, oke baik saya stop Recordingnya aja. kita matiin dulu, setelah itu baru